Bumi yang satu ini baru aja ngeluarin film barunya nih, Tenet. Sains, fisika, pecah kepala adalah yang Om Nolan sajikan di film satu ini. Meski dua hasil karya dia sebelumnya juga gak kalah scientific dan mind-blowing, percaya deh, kali ini otak kalian beneran meledak nontonnya. Om Nolan tuh terkenal dengan film-filmnya yang ilmiah banget, dan sering kali dikaitkan dengan waktu. Tak lupa, dia sajikan dengan rule ala-ala dia sendiri di film-filmnya. Ambil kasus di film ini deh, Inception, di mana Om Leo menjadi pemeran utamanya. Rule di film ini, waktu real time di dunia mimpi menjadi lambat dalam perspektif dunia nyata. Waktu terasa makin lambat seiring pemimpi masuk ke lapisan mimpi yang lebih dalam. Rule berikutnya di film ini, seorang arsitek. Bukan ini Bapak Editor. Ulang. Seorang arsitek mimpi gak boleh sama sekali bikin settingan tempat dalam dunia mimpi yang sama persis kayak di dunia nyata. Akibatnya, pemimpi bisa aja gak bisa ngebedain mana dunia mimpi dan dunia nyata. Efek sampingnya, ya kalau dia kebalik ngebedainnya bisa gawat. Kalau di dunia nyata dianggap dunia mimpi, terus tiba-tiba dia ingat sama jemuran yang belum diangkat, dia bisa aja tiba-tiba bunuh diri supaya kebangun dari mimpi. Padahal mah dia sebenarnya nggak lagi mimpi kan? Itulah yang dialamin sama istri Om Leo ini. Makanya Om Nolan bikin rule lagi. Setiap pemimpi harus punya benda bernama totem. Totem inilah yang fungsinya buat bisa ngebedain dia tuh lagi ada di dunia mimpi atau di dunia nyata. Dan masih ada rule-rule lainnya. Kalau kita ambil kasus film Interstellar, teori relativitasnya Einstein benar-benar dipakai di sini, dari mulai sifat waktu yang relatif di setiap orang. Misal kalian berada di tempat yang gravitasinya mendekati kecepatan cahaya. Bagi orang-orang di bumi, waktu kalian terasa melambat. Tapi sebaliknya, bagi kalian, waktu di bumi terasa lebih cepat. Lihat aja nih Abang Cooper yang ninggalin anaknya yang masih kecil, berkelana nyari planet buat tempat tinggal yang baru. Tiba-tiba anaknya udah seumuran gini. Om Nolan juga sempat naruh teori buatannya, yaitu harnessing gravity, di mana poinnya adalah kita bisa memanipulasi atau mengumpulkan gravitasi di sekitar kita. Formulanya juga lagi dikembangin sama mbah favorit Om Nolan satu ini. Di sini Doi jadi profesor, di Tenet dia jadi intel Inggris. Di filmnya Om Nolan yang lain, dia jadi perancang triknya pesulap. Tapi di filmnya yang lain lagi, dia jadi pelayannya Bruce Wayne. Gokil bener dah emang mbah yang satu ini. Balik ke formula harnessing gravity tadi ya. Formula ini ceritanya separuh selesai. Separuhnya lagi gak bisa diselesain, kecuali ada orang yang bisa masuk ke singularitasnya black hole. Karena ceritanya informasinya ada di dalam sana. Dan Abang Cooper jago satu inilah yang dengan sukarela bisa masuk ke sana. Itu mungkin sekilas rule-rule yang Om Nolan terapin di film-film sebelumnya. Nah, kalau di Tenet sendiri gimana? Saya sendiri udah 3 kali nonton. Rule-rule yang bisa saya notice antara lain adalah: pertama, entropi bisa berjalan mundur. Sebelum bicara lebih jauh lagi, terlebih dulu, entropi ini apaan sih? Please Bapak Editor, bukan entropi yang ini ya. Singkatnya, entropi ini merupakan konsep saintifik yang menunjukkan sebuah ukuran atau derajat atau takaran dari keacakan atau ketidakteraturan atau ketidaktentuan. Definisi semacam ini sebenarnya nggak disaranin sih untuk diterapin oleh para fisikawan karena bisa bikin misleading. Definisi tadi itu sebenarnya ada karena berdasarkan pada perspektif statistik. Jadi definisi aslinya apa? Mengacu ke hukum termodinamika kedua, di mana entropi dalam alam semesta ini hanya bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Entropi merupakan sebuah ukuran dari banyaknya kemungkinan cara untuk energi dapat didistribusikan di dalam sebuah sistem molekul. Mau definisi lain, entropi adalah sebuah ukuran langsung dari setiap kemungkinan konfigurasi energi dalam sebuah sistem. Apaan lagi tuh konfigurasi energi? Di penjelasan yang lain, konfigurasi energi ini disebut juga sebagai microstate. Oi, apaan lagi nih microstate? Singkatnya, ia merupakan banyaknya kemungkinan susunan atau penataan atau pengaturan
dari posisi-posisi molekuler dari energi-energi di sebuah keadaan termodinamikal tertentu. Mungkin mendengar penjelasan barusan banyak dari kalian yang ngeheng seketika. Tenang, saya yang barusan ngejelasin juga sama ngehengnya kok. Sebagai gambaran aja ya, di hukum termodinamika kedua, ini sangat lekat dengan istilah yang bernama sistem, khususnya isolated system, atau sistem terisolasi atau tertutup. Jadi penjelasan entropi ini selalu meningkat ada syaratnya, yaitu semua partikel, molekul, atom, dan lain-lain berada di sebuah sistem tertutup. Alam semesta yang kita tinggalin ini juga termasuk isolated system loh, dan bukan merupakan sistem yang kecil juga. Dengan segala kompleksitas yang ada di alam semesta ini, baik dari atom, molekul, partikel, dan lain sebagainya, mereka memiliki kemungkinan untuk saling berinteraksi, saling tersusun satu sama lain, dan saling mendistribusikan energi satu sama lain. Makin banyak, makin kompleks, dan makin gak teratur kan? Jadi sebenarnya kalau kita pakai definisi simple di awal tadi, gak masalah sih, asal pemakaiannya tepat aja. Bukan berarti pas kalian lihat orang gila di jalanan terus kalian bilang, "Hi, orang gila, pasti entropi di dalamnya gede ya." Gak gitu juga ya. Tapi hubungannya entropi dengan energi itu apaan sih? Bisa kita analogikan dengan dua perpustakaan A dan perpustakaan B. Kedua perpustakaan ini punya jumlah buku yang sama, jenis buku yang sama, dan tempat beli bukunya juga sama. Intinya mah semuanya sama. Kecuali di perpustakaan A semua buku ditata dengan teratur di rak. Tapi di perpustakaan B berantakan, ditaruh di lantai, ditumpuk-tumpuk doang. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa perpustakaan A memiliki entropi yang lebih rendah karena lebih teratur. Sedangkan di perpustakaan B, entropinya lebih tinggi karena lebih berantakan. Dan di perpustakaan B ini, energi yang kita konfigurasikan supaya buku-buku di dalamnya lebih rapi, lebih banyak dibandingkan saat di perpustakaan A. Balik lagi ke hukum ini. Berdasarkan hukum ini, entropi hanya bisa bertambah dan nggak bisa berkurang. Dengan catatan, ia berada di isolated system. Nah, konsep ini sama halnya dengan waktu yang selalu bertambah. Aliran waktu juga begitu, selalu sama dan konsisten bagi siapapun. Makanya, entropi ini terkadang disebut sebagai arrow of time atau panah waktu, dan perubahan entropi itu sendiri tak bisa lepas terhadap waktu. Dan dari sini, bisa jadi konsep entropi sama dengan times a row merupakan alasan dari Om Nolan untuk mengaitkan entropi dengan waktu. Mungkin hukum fisika yang populer dan berlaku di saat ini udah gak berlaku lagi di masa itu, bahkan udah terbantahkan. Dan mungkin ilmuwan yang diceritain oleh mbak-mbak ilmuwan panitia ospeknya protagonis ini udah membuktikan bahwa wow, entropi ini ternyata bisa berkurang nih. Anggapan entropi selalu bertambah itu ternyata salah besar. Hukum termodinamika kedua itu omong kosong. Kalian terlalu percaya dengan sains-sains para elit global. Bumi itu tabung. Udah cukup, jangan berlebihan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa bikin entropi ini berkurang? Kata mbak-mbak ilmuwan ini, ternyata disebabkan oleh fisi nuklir. Ada nuclear fission, ada nuclear fusion. Oi, serius lah editnya. Ulang. Ada nuclear fission, ada nuclear fusion. Intinya keduanya sama-sama reaksi nuklir yang dapat menghasilkan energi. Tapi bedanya ada di implementasinya. Fisi nuklir merupakan pemisahan satu nukleus atom yang lebih besar dan berat menjadi nuklei-nuklei atom yang lebih kecil dan ringan. Kalau fusi nuklir kebalikannya, dia melibatkan penggabungan dua atau lebih nuklei atom yang lebih kecil dan lebih ringan, menghasilkan satu nukleus yang lebih besar dan lebih berat. Kedua proses tadi juga sama-sama menghasilkan energi yang besar. Nah, kalau inverse radiation atau radiasi terbalik ini maksudnya apaan? Well, jujur aja, saya udah nyoba riset googling kecil-kecilan, tapi nggak nemu maksudnya apaan. Kemungkinannya adalah ini teori saintifik versi Om Nolan ya. Kayak teori harnessing gravity yang ada di Interstellar tadi, atau bahkan decreasing entropy kayak di film ini. Tapi mungkin yang bisa saya gambarin dari inverse radiation ini adalah, ibaratkan kalian masuk ke sebuah ruangan dengan dua pintu. Di dalam ruangan itu terdapat semprotan air. Nah, uniknya dari pintu satu, kalian melihat semprotan air ini nggak nyemprotin air keluar, tapi dia nyemprot ke dalam. Well, maksudnya nyemprot tapi terbalik. Air yang nyemprot kan harusnya keluar, tapi ini nyemprotnya ke dalam. Inverted gitulah maksudnya.
Intinya ilustrasinya kayak gini lah. Nah, terus misalkan pas kalian mau masuk ke pintu 1 ini, kalian udah dalam keadaan basah. Pas kalian masuk ke pintu 1 ini, semprotan terbalik tadi bikin kalian nggak basah lagi, sampai akhirnya kering. Berarti kalian udah terpapar radiasi terbalik. Segala atom, partikel, dan molekul di badan kalian ibaratnya jadi turun nilai entropinya. Sebaliknya, pas kalian masuk ke pintu 2, kalian bakal lihat semprotan air tadi nyemprot air dengan normal. Ya air nyemburnya keluar gitu kayak semprotan biasanya. Pas masuk ke pintu 2 ini, kalian kebasahan karena kena semprotan air. Nah, di sini berarti kalian udah terpapar radiasi juga, tapi radiasinya non-inverted. Mungkin sifatnya semacam ngebatalin radiasi terbalik tadi, jadi nggak terbalik. Jadi entropi di badan kalian jadi naik lagi. Atom, partikel, dan molekul di badan kalian makin berantakan konfigurasi energinya. Nah, ruangan dengan 2 pintu yang digambarin tadi, yang bikin nilai entropi di tubuh kalian turun tadi, itu adalah benda ini. Turnstile atau pintu putar. Setidaknya ada 3 turnstile yang dikasih lihat di film ini. Kalau kalian lihat di scene masa orientasi protagonis masuk ke organisasi Tenet ini, mbak-mbak ilmuwan ini ngejelasin beberapa hal terkait objek terbalik ini. Di sini dia kasih contoh peluru. Seluruh peluru yang ada di tembok ini semuanya merupakan inverted object. Begitu juga dengan seluruh objek yang ada di laci dalam ruangan ini. Untuk si protagonis bisa berinteraksi dengan objek terbalik ini, konsepnya nggak dengan dia naruh tangan di atasnya supaya peluru loncat ke tangannya like a magic. Nggak kayak gitu juga sih. Konsepnya kayak yang mbak ini bilang. You have to have dropped it. Agak sukar dipahami sih emang kalimat ini, tapi terdengar masuk akal juga sih. Soalnya kan peluru ini merupakan objek terbalik. Jadi interaksi yang ada pada dirinya ya harus seperti seakan telah dilakukan. Dia mesti berinteraksi selayaknya dia udah ngejatuhin peluru tadi. Walau kata mbak ini, si objek terbalik kemungkinan dikirim secara terbalik dari seseorang jauh di masa depan, tapi si protagonis ini sendiri berpendapat bahwa peluru ini kayak baru dibuat, seakan-akan masih fresh. Dengan teori ini, dia cari tahu info di mana peluru semacam ini dibuat. Dengan info dari orang ini, yang merupakan distributor senjata ilegal, dan dari Intel Inggris ini, yang kemudian dirujuk ke orang ini, yang ternyata dia adalah istri orang bernama Sator ini, yang akhirnya kemudian diketahuilah bahwa emang Sator inilah yang ngehasilin objek-objek terbalik lewat turnstile miliknya yang ada di 2 tempat ini. Dan uniknya adalah si turnstile ini karena manusia juga berperan sebagai objek yang bisa di-invert. Saat orang masuk ke benda ini dan kemudian keluar setelahnya, dia akan mengalami pengalaman bahwa waktu di sekitarnya, di perspektif dia seperti berjalan mundur. Tapi kenyataannya waktu tetap berjalan maju kok. Cuman si orang yang masuk ke turnstile ini aja yang sebenarnya berjalan mundur. Karena ya sekali lagi, entropi di dalam dirinya berkurang. Dan yang menarik dari scene terakhir tadi menjadikan pembahasan menuju ke rule yang kedua, yaitu reverse effect. Reverse effect atau efek berkebalikan di sini dimisalkan seperti kasusnya si protagonis saat dia terkena hipotermia. Hipotermia yang bukan sembarang hipotermia. Dia kena hipotermia akibat ledakan api yang terbalik. Setelah dia masuk pertama kalinya ke turnstile, dia berusaha balik ke masa lalu untuk ngambil algoritma, dan berakhir dengan dia dibakar oleh Sator secara terbalik, dan meledak di dalam mobil yang juga secara terbalik. Jadi karena api di perspektif protagonis ini terbalik, efeknya adalah bukan kepanasan dan hangus, tapi malah kedinginan dan membeku. Itulah sebabnya di scene berikutnya, setelah dia diselamatin sama timnya Neil, dia diselimutin pakai selimut aluminium foil supaya terjaga suhu tubuhnya. Sebenarnya kalau kalian lihat lebih jeli lagi, ada beberapa orang yang pakai masker udara di film ini. Mereka yang memakai masker udara adalah mereka yang masuk ke dunia inverted, di mana menurut penjelasan Mbak Wheeler adalah You'll need your own air. Regular air won't pass through the membranes of inverted lungs. ya poinnya adalah segala apapun yang inverted gak boleh masuk ke tubuh kalian karena efeknya bisa merusak. Mbak Wheeler juga sempat ngasih tahu begini. Number 1 rule, don't come into contact with your forward self. Sama halnya seperti objek inverted seperti peluru, dia juga nggak boleh kontak langsung atau bahkan sampai masuk ke dalam tubuh non-inverted kita. Karena kalau sampai ketembak, efeknya sekali lagi bisa benar-benar merusak. Hal ini juga sebenarnya dikasih tahu kok sama mbak-mbak ilmuwan di awal tadi. An inverted bullet passing through your body would be devastating. Not
pretty. Dan sebenarnya kelihatan juga dari apa yang mereka berdua terapkan dalam mesin ini. Mereka berdua sama-sama menggunakan sarung tangan dari karet. Mungkin. Well, apapun material sarung tangannya, dan meskipun nggak dijelasin di film ini, poinnya adalah bisa jadi sarung tangan ini digunakan supaya mereka terhindar dari kontak langsung dengan objek-objek inverted. Karena mbak ilmuwan ini kan tadi sempat bilang, objek ini kemungkinan terpapar radiasi nuklir yang sifatnya terbalik. Dan objek-objek yang terpapar radiasi nuklir ini emang nggak boleh untuk disentuh langsung dengan kulit tanpa adanya penghalang. Efeknya bisa jadi beracun soalnya. Nah, makanya pas di kasus istri Sator ini ditembak sama suaminya sendiri, dan ditembaknya dengan peluru terbalik, dikatakan bahwa kondisinya nggak akan bisa bertahan sampai 3 jam. Maka, di sini Neil ngasih usul supaya bisa nyembuhin dia. Dengan radiasi terbalik yang ada di tubuhnya, distabilkan dulu dengan menginvert dia. Jadi dia masuk ke turnstile supaya radiasinya jadi mundur dan lebih stabil. Dan karena turnstile yang ini sebelum didatengin sama tim cavalry-nya Neil udah diambil alih sama Sator, maka terpaksa mereka harus makin mundur ke awal lagi, yaitu ke Freeport. Ke momen dimana mereka berdua ngebobol Freeport, dan pertama kalinya turnstile ini diperkenalkan. Kemudian yang gak kalah penting di rule yang kedua ini adalah kita nggak boleh kontak langsung dengan diri kita sendiri yang inverted. Akibatnya apa? Yes, annihilation. Atau musnah, atau hancur, atau binasa. Alasannya apa sih? Masa cuma ketemu sama dirinya sendiri yang terbalik jadi binasa? Kalau dalam fisika partikel, dijelasin bahwa setiap partikel itu terasosiasikan dengan antipartikel. Antipartikel ini punya massa yang sama dengan partikel, namun dengan muatan fisika yang berlawanan. Contohnya dalam atom, terdapat elektron yang mengelilingi proton kan? Nah, elektron ini memiliki muatan listrik negatif. Pasangannya dia yang berlawanan adalah anti-elektron, biasa disebut sebagai positron. Positron ini benar-benar persis sama seperti elektron, dari segi massa, ukuran, dan lain-lain, kecuali muatan listrik yang dibawanya bermuatan positif. Saat elektron dan positron ini bertemu dan bertuburkan, atau dengan kata lain kontak secara langsung, mereka akan hancur dan musnah. Konsep ini ada di elektron-positron annihilation. Selain terjadi annihilation saat elektron dan positron ini saling bertubuhkan satu sama lain, peristiwa ini juga menghasilkan energi foton sinar gamma. Nah kan, Om Nolan nggak sepenuhnya ngaco kalau bikin rule. Sekelas partikel yang ketemu dengan antipartikelnya sendiri aja bisa jadi musnah, apalagi seukuran manusia yang tersusun dari banyak partikel dan atom. Makanya di scene di Freeport ini, si protagonis pakai pakaian taktik lengkap, supaya dia nggak bisa kena kontak langsung dengan dirinya yang inverted. Karena dia juga udah tahu kalau di sana, di momen itu, dia bakal ketemu dengan dirinya sendiri yang inverted, dan bahkan berantem. Bayangin kalau dia kontak langsung sama anti dirinya sendiri. Dan kalau kalian lebih jeli di adegan ini, kalian bakal menyadari bahwa si protagonis mengeluhkan lengan kanannya yang tiba-tiba sakit dan berdarah. Terdapat luka seperti ditusuk. Hal ini disebabkan karena memang kondisi dia saat itu sedang inverted, dan lagi momen dia di situ juga ada saat setelah ditusuk oleh dirinya sendiri. Kenapa setelah mereka berantem si protagonis yang inverted ini malah fine-fine aja? Karena setelah dia berantem satu sama lain di situ, posisi dia berubah dari setelah ditusuk jadi sebelum ditusuk, dan hasilnya ya lengan lukanya jadi nggak ada karena dia belum ditusuk. Ajaib, keren, ya keren dong, Om Nolan. Well, sebenarnya baru 2 rule aja nih yang baru dibahas, tapi ternyata penjelasannya panjang juga kalau ngomongin film ini secara ilmiah. Tapi yang terpenting saat nonton film ini, ingat-ingat aja pesan Om Nolan yang disampaikan oleh mbak-mbak ilmuwan panitia ospeknya protagonis. Don't try to understand it. Feel it. Kalau kalian rasa pembahasan model begini menarik untuk disimak, silahkan komen, dan bakal dibikin kok part 2-nya. Tapi kalau ternyata banyak yang gak suka dan bikin kepala kalian jadi ngehang, berasap, dan pecah, ya paling diudahin aja sih. Sekian dulu pembahasan singkat film Tenet ini. Cabut.